Nah, kalau menu khusus buat menjaga suara itu agar biasanya sang guru itu selalu mengajarkan kita itu ada 3. Tarif Medan ini masih mahal nggak? Mina Catering, cooking with love, serving with heart. Bila ada 1000 mujahid. Akulah satu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama awak woi Wan Maulana Hanan. Nah, kali ini woi awak senang kali, bahagia kali karena awak kedatangan idola awak nih yang biasanya awak cuma bisa melihat dari bawah panggung nih. Sekarang awak bisa ngajak traktir makan-makan bareng nih woi. Mabar nih bareng idola awak. Siapa lagi kalau bukan abang-abang Medan ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Makasih udah mau datang ke dapur Mina Catering buat mabar nih makan-makan bareng. Tapi sebelum itu Bang, karena abang udah masuk ke dalam dapur Mina Catering, maka harus bantu awak nih buat merawis buncis nih. Nah, Malika bantu makan langsung ya? aja nih. Kasih cutter-nya Malika. Kak Malika cantik banget. Nah, mumpung adek awak mau nyiapin makanan nih Bang, nah, kita merawis buncis sambil awak pengen tanya-tanya nih tentang Medan ini. Jadi siapa nanti rawisan buncisnya paling tepat waktu selesainya sama paling rapi, paling bagus akan dapat tambahan porsi dari Mina Catering. Porsi spesial nih dari Mina Catering. Awak kira woi naik haji woi. Langsung aja jam merawis buncis dimulai nih. Oke Bang, tadi awak lupa nih Bang, agar pertemuan kita ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selama ini nggak dirahmati ya, Bang? Biar lebih afdol. Biar lebih afdol. Bolehlah abang-abang membawakan salawat Medani lah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Wow. Lomba jalan terus kan? Lomba jalan terus. Waduh. Aku mau dapat nasi bungkus ini ya. Merinding. Aduh. Rasanya tuh. Nah, terus mainkan terus Bang Hanan. Aduh, cepet gak habis buncisnya. Nah, abang kan udah 20-an tahun nih di Medan ini kan. Terus mainkan. Ada banyak lagu yang diciptakan nih. Apalagi mau tanya? Diciptakan dan dinyanyikan dalam berbagai event nih. Nah, udah ada menang ya Bang Muni ya. gimana sih Bang? Cara 3 bungkus. aman tuh aman. Aman kan? Cara menjaga mutu suara itu Harus kita amankan Medan ini. cara menjaga mutu suara itu agar tetap merdu gitu saat manggung. Oh, datang ke apotek. Kita beli menu. Enggak, maksudnya caranya itu gimana tuh? Menjaga suara, Agar tetap merdu ketika manggung gitu. Jadi biasanya ya latihan gitu ya, latihan fisik, latihan Tarung juga ya. tarung. Yang penting minimal setiap hari kita lakukan untuk masing-masing personil itu seperti latihan-latihan ringan ya, push up, sit up gitu kan. Ada juga ngeplank namanya. Nah itu juga untuk membuka rongga paru-paru lebih lapang, dan biasanya kalau seperti itu kan lebih sehat. Lebih sehat itu nyanyinya lebih enak gitu kan. Stamina lebih terjaga. Nah itulah latihannya. Di samping nanti ada latihan sekali seminggu, latihan vokal. Oh, ternyata ngambil buncis tetangga sebelah nih ya, Bang Amri. Agar dapat berapa bungkus? 6 bungkus ya Bang? Nah, kalau menu khusus buat menjaga suara itu agar tetap merdu di depan orang banyak itu kan banyak orang bilang kan jahe sama air hangat. Ada gitu minum
jahe atau air hangat? Jahe, air hangat ya bagus sih manfaatnya air hangat. Air hangat kan memperlancar peredaran darah ya. Kalau untuk jahe sendiri itu membuat rasa lega pada tenggorokan. Tapi ada satu lagi, kalau secara pribadi saya, kawan-kawan mungkin sering lihat ya, kalau saya pribadi pakai kencur. Kencur ya? Makanya saya sering dibilang bapak-bapak bau kencur. Kenapa kencur? Karena kalau secara medisnya sih kencur ini mengandung senyawa antitusif ya. Antitusif ya? Antitusif. Apa itu antitusif? Apa tuh antitusif? Dia ada reaksi di dalam pangkal tenggorokan, misalkan ada lendir-lendir yang ada di pangkal tenggorokan itu bisa dikeluarkan oleh senyawa antitusif yang ada pada kencur. Oh gitu ya. Selain kencur sama air hangat plus jahe ada lagi nggak? Kalau untuk menu khusus yang itu aja kalau di kita, kan tadi kan judulnya kan di Maidani. Kalau yang lain sih mungkin ada yang lain gitu kan. Yang paling penting juga tambahnya jangan sampai kurang minum air putih. Iya. Air putih ya. Itu ya, air putih. Karena kita tubuh kita ini 70% ya, dikurang itu cairan. Cairannya. Makanya kadang kalau Maidani perform di panggung itu siapkan aja airnya banyak-banyak Iya. gitu. Berapa galon biasanya? Jadi kita terserah merek apa aja. Jadi ketika perform tuh galonnya disediain gitu ya. Iya. Sebentar, ada yang lewat. Apa? Ini Ada cewek cantik nih. Cantik kan anak Medan nih. ya. Nah, terus Ada satu lagi tadi air putih rutin ya dan tiap pagi madu. Nah, terus Mim, gimana tuh abang-abang nih bisa menjaga stamina buat orang dia stamina kebahagiaan tuh di atas panggung dan mengajak penonton untuk berbahagia juga di atas panggung tuh gimana tuh? Bahagia sebenarnya kan tergantung tema lagunya dulu. Tuh lihat kondisinya. Nah, kita kan jelas kalau lagu-lagu Maidani kan punya pesan-pesan positif ya. Iya. Artinya kita harus masuk ke lagu itu dulu karena kita sebagai penyampai isi lagu itu. Jadi kita sesuaikan kondisi jiwa kita dengan tema lagu yang mau kita bawa. Tema lagu yang Jadi pesan itu jadi positif sehingga bisa menularkan yang positif kepada pendengar. Itu tadi kan, sehingga tetap bisa bersemangat. Lagunya mungkin mengajak untuk yang positif. Jadi kita positif dulu, baru kita ajak. Oh yuk begini ya, yang lagi sedih, yang lagi banyak utang, ngasih pokoknya kita ini ada obatnya nih dengan lagu Maidani misalnya gitu. Misalnya. Nah, kalau untuk acara makan nih, Maidani biasanya lagunya punya lagu apa tuh? Kalau makan biasa tergantung makan kita, Ya. kecepatan makan kita, gitu ya. Mau yang low, middle atau high. Ini kecepatan lagi nih ya. Iya, ini kan kecepatan. Kalau Bang Amri Kalau sendiri misalnya kita makannya mau yang low, yang slow, gitu ya. Tentu musiknya lagu-lagu slow juga, lagu Maidani yang slow. contohnya dari Maidani lagunya apa? Berhati cinta, mengikut cinta, pokoknya cinta-cinta lah. Nah, biar makannya pun enak, ini seperti makan Tambah daging. dia, tambah. Apalagi ada istri di depan gitu. Iya, nggak jadi makan. sebentar. Kita lihat dulu satu ini. Iya, cantik kan anak Medan nih. Woi. Rata-rata nih lagu Medan ini kan Ya. ada pesan-pesan dakwahnya tuh. Benar. Apa sih enaknya berdakwah melalui seni ini, Bang? Enaknya berdakwah melalui seni. Sebenarnya kita menunaikan kewajiban aja. Ada satu ungkapan-ungkapan yang selalu akrab disampaikan oleh guru kita di Maidani gitu kan. Ada guru kita di Siapa Maidani. gurunya? Jadilah kita sebagai perantara kebaikan Tuhan. Perannya. Kan Allah itu maha baik ya kan. Iya, Nah, Allah jadi maha baik. kita hadir menjadi perantara. Nah, terkait dengan lagu-lagu dakwah itu sendiri, kita mengingat pesan ulama kan gitu kan. Antum duat qabla kulli syai, ya kan? Kamu ini atau kita ini adalah dai, pengajak pada kebaikan gitu kan. Sebelum menjadi apapun kita perannya nanti gitu. Iya. Jadi ada tugas inti kita yang diberikan oleh para ulama, itulah yang kita jaga. Nah, hari ini walaupun Maidani mungkin dia sukanya ke panggung buat lagu, tetapi semua yang terkait dengan buat lagu dan panggung itu kita jadikan
sebagai alat seperti yang diamanahkan oleh ulama itu sebagai penyampai kebaikan. Nah, itu makanya tetap bertahan gitu. Sebagai penyampai kebaikan. Benar. Nah, kalau nggak enaknya nih. Padahal nggak enaknya, enaknya sendiri. Ini rame ya kan. Oh ya, Ini enaknya gimana? Bang Andre nih enaknya gimana? Aja aku Rajo. Kalau Bang Amri sendiri nih. Iya, dari sisi apa namanya, secara kejiwaan ya, paling tidak ada kebahagiaan ketika pesan yang kita sampaikan itu bisa masuk ke pendengar dan mereka jadikan juga sebagai sebuah apa namanya, aktivitas menjadi karakter mereka. Intinya sebenarnya itu kalau yang dari sisi itunya ya. Tapi kalau dari sisi yang lain, dari sisi yang kelihatannya tadi dia dapat makan enak, semuanya serba gratis, terjemput ya, terjemput, kemudian dikasih uang lagi kita, padahal kita nyanyi senang-senang aja, dikasih duit gitu, dikasih makan gitu kan, dikasih fasilitas yang enak gitu, jadi Kasih hotel gitu. jadi sebenarnya dakwah ini enak gitu. Intinya dakwah itu enak. Gitu. Kalau Bang Ade gimana? Kalau awak SSD itu rumusnya. Tapi itu Sama seperti yang di sana. ini namanya jurus selamat ya, jurus selamat. Jurus selamat bukan jurus selamat. Jadi kelanjutannya nih kan, Bang Hanan, apa namanya? Karena kita udah merasakan kebahagiaan, kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ini jelas juga kan menguatkan di dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tiadalah sebuah kebaikan akan berbalas juga dengan kebaikan. Kita udah merasakan itu ketika memang kita manggung di mana-mana, semua respon kebaikan, respon positif yang kita dapatkan. Karena kita juga membangun, menyampaikan pesan-pesan itu dengan positif dan baik gitu ya. Nah, jadi kita memetik kebaikan dari situ. Kalau kita memang sudah membrandingkan diri itu atau membranding diri dakwah itu enak ya. Jadi sebenarnya yang nggak enak itu nggak ada. Nggak ada yang nggak enak. Karena tergantung bagaimana kita mensikapinya kan. Karena kita sudah kita setting dakwah itu enak, yang nggak enak pun jadi enak. Wah, gitu. Kalau Bang Ade, apakah SSD juga? Ya, begini juga. Kita kan lihat dari sisi juga tadi dari segi hati kita kan. Jadi kita kan percaya tuh bahwa lagu-lagu kita itu memang untuk kebaikan dan juga membawa kebahagiaan. Jadi kita kan nggak membawa kesedihan. Ketika kita percaya bahwa lagu-lagu itu memang membawa kebaikan dan kebahagiaan, ya kenapa pula kita harus memberi pengaruh keburukan pada orang lain gitu. Yang sudah pasti ketika mereka mendengar, luar biasa gitu. Nah, jadi we, kita periksa saja langsung siapa pemenangnya ini, yang pemenang merawis buncisnya nih. Ya, Malika. Inilah pemenangnya. Bantu abang ya. Oh, diperiksa dulu. Periksa dulu. Oh, jurinya Siapa cantik. pemenangnya? Kalau paling bersih ini. Nih, ini punya Bang Ade nih. Lumayan rapi dan keren sih. Alhamdulillah. Kira-kira mau dimasak apa nih Bang Ade nih? Kalau ini tumis, Tumis ya? sambalnya bisa pedes, bisa. Oke, langsung ke selanjutnya. Ini kayaknya nih menang nih, ya kan? Ini layak untuk dikata-katain. Kok pas banget? Kekurangannya di mana nih? Kurang banyak atau kurang sedikit? Kurang curang aja sih. Nah, ini Malika ya. Ini paling bersih. Kalau ini Paling bersihnya. ini kayaknya sungguh nestapa sekali. Banyak ini persoalan hidup. Alhamdulillah ya, Bang kan mengetahuinya ya. Tahu aja. Itu kenyataan itu. Tegas ya. Nah, pemenangnya nih. Siapa nih Kak Malika? Pemenangnya? Ini Bang ini. Bang Ade pemenangnya. Oke, tambo cie satu buat Bang Ade ya. Alhamdulillah. Nah, nanti tambah sarapannya buat Bang Ade, makannya. Alhamdulillah. Cakep. Cakep.
apa sih yang membuat dakwahnya Medan ini bisa makjleb ke dalam hati para pendengarnya gitu, para penontonnya? Apa rahasianya, Bang? Jadi kalau kita lihat, oh ya, slogan-slogannya ini ya, slogannya Medan ini kan ada, sama seperti ini. Makasih ya. Kalau kita lihat tulisannya, Inspirasi senandung berhati. Kenapa makjleb ke hati? Karena membuat lagunya dengan hati, dinyanyikan dengan hati, maka yang mendengar juga dengan hati. Makanya dia masuk. Jadi linear dia. Linear. Pokoknya segala sesuatu yang lagu-lagu Medan itu dibuat dengan hati gitu. Terus apa sih rahasianya kok Medan ini bisa sehati sampai sekarang? Kan udah lama loh, dari 20 tahun lebih kan Medan itu. Kok bisa sehati terus sampai sekarang nih? Ya, Bang Dede gimana? Dari Bang Ade dulu nih. Biasanya sang guru itu selalu mengajarkan kita itu ada 3. Apa aja sih? Ya, yang pertama itu komunikasi. Komunikasi. Ya, yang kedua itu komunikasi. Baru komunikasi. Seperti yang dibilang Bang Dede tadi, ya kita menjaga ini, guru kita mengkondisikan hati kita dulu nih. Oh iya. Nah, mengkondisikan hati dengan cara komunikasi yang baik. Kalau udah tersampai dengan komunikasi yang baik ini, akhirnya kita melakukan aksi yang baik sehingga kita tetap sehati gitu. Salut saya. Cocok kan merasa? Cocok kali, Bun. Tambah lagi Bang Dede. Terus pertanyaan nih selanjutnya nih. Ya. Tarif Medan ini masih mahal nggak? Medan kan nggak pernah mahal ya, Bang. Nggak mahal. Itu mahal, murah itu relatif. Karena juga lagu juga kan relatif ya. Seni relatif. Yang penting kalau harga sih cocok di hati. Gitu aja. Dan itu namanya istilahnya kesepakatan. Jadi tidak ada istilah mahal atau murah. Sepakat ya udah, itulah dia. Cocok di hati ya. Nah, terus ngubungin kalau mau ngundang Medan ini? Kalau ngundang Maidani, hubungi manajemen Maidani. Nomornya berapa? Nomornya itu nanti. Tertera di bawah ya. Kalau mau ngundang Medan ini. Jadi kelebihan Medan ini dari grup-grup musik lainnya itu apa tuh, Bang? Mungkin dari sisi musiknya, ya Maidani itu punya aliran sendiri, aliran Maidani. Kalau pop, jazz, afiliasinya bisa ke rock, juga ke dangdut. Kalau kita afiliasinya tetap Maidani. Yang penting rasa hati lo enak, ya udah jalanin. Mainkan musik itu di Maidani menguatkan pesan-pesan kebaikan yang ada di dalamnya. Yang penting pesan-pesan kebaikan tuh masuk ke para pendengarnya. Benar, yang penting masuk. Jadi musik hanya sebagai pendamping aja musiknya. Jadi kita nggak nggak punya warna khusus seperti ini. Dalam arti ini makanya kita juga punya tagline pedang dan bunga. Pedang dan bunga, iya. Pedang yang tegas, menginspirasi tegas, memberikan semangat, semua di pedang itu. Kemudian yang bunga, yang kita nanti sifatnya memberikan inspirasi secara lembut, kemudian bermuhasabah, itu semua kategori bunga. Artinya pedang dan bunga mewakili universalitas hati masyarakat. Jadi itu yang kita sampaikan. Pokoknya mengalir aja. Oke Bang, roti jalannya udah dateng nih. Udah datang dia, roti jalannya mana dia? Udah siap. Itu. Iya. Udah siap-siap bisa kita santap nih ya. Udah Bang, kita buka aja nih. Nah, ini roti jalannya, roti jala kari ayam nih Bang. Kari ayam. Kari ayam. Jadi woi, kuah karinya berasa harumnya. Ini roti jalannya, roti basah, dan ada acarnya juga nih woi. Oke Bang, kita siap-siap pamit dulu ya. Ini makanannya udah ready, udah pengen kita santap. Tapi Bang, apalagi tapi ini minta tolong nih, sama Bang. Kantor polisi lah minta tolong. Tutupkan dulu lah pertemuan kita ini dengan lagu Mina Catering, Bang. Berapa Bang? Mina Catering, cooking with love, serving with heart.
Indonesia.